Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Andin Alingga Dinata dengan NIM 2511011014. Saya merupakan mahasiswa semester 2 kelas D program studi bimbingan dan konseling. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah statistika dasar. Ada 2 soal yang saya akan bahas di sini, yaitu uji Chi-square dan uji T1 sampel. Mari kita langsung masuk ke soal yang pertama. Untuk soal pertama yaitu uji Chi-square kuadrat 2 kali 3. Di sini kasusnya adalah konselor sekolah atau guru BK menduga ada hubungan atau keterkaitan antara jenis kelamin atau gender siswa dengan kategori kedisiplinan belajar mereka, mulai dari rendah, sedang, sampai tinggi. Nah, di sini juga ada untuk kode variabelnya. Variabel independen atau variabel bebasnya adalah gender, di mana laki-laki diberi kode 1 dan perempuan diberi kode 2. Sedangkan variabel dependen atau variabel terikatnya adalah kedisiplinan, di mana tingkat rendah diberi kode 1, sedang kode 2, dan tinggi kode 3. Selanjutnya kita akan merumuskan hipotesis dari soal yang pertama. Nah, di sini Hanol menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Artinya, mau laki-laki atau perempuan, tingkat kedisiplinannya sama saja. Untuk H1-nya menyatakan ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Artinya, gender sangat mempengaruhi tingkat kedisiplinan siswa. Berikut ini ada langkah kedua, yaitu tabel kontingensi 2 kali 3 untuk frekuensi observasi atau data nyata yang kita temukan di lapangan, yaitu disingkat FO. Total sampelnya ada 60 siswa, komposisinya sangat seimbang, yaitu 30 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan. Selanjutnya, yaitu langkah ketiga, di sini ada perhitungan harapan atau FE tiap sel. Rumus dasarnya adalah total baris dikali total kolom lalu dibagi N atau total sampel. Logika dari rumus ini adalah mencari tahu berapa angka yang seharusnya muncul kalau asumsi H0 benar atau kalau gender itu tidak berpengaruh. Karena jumlah sampel laki-laki dan perempuan kita persis sama, yaitu sama-sama 30 orang, maka peluang munculnya data di tiap sel juga sama rata. Nah, rumusnya jadi lebih sederhana. Dari hasil hitungan didapat nilai harapan FE untuk tingkat tinggi adalah 8,5, sedangkan tingkat sedang adalah 13,5 dan tingkat rendah adalah 8. Nah, angka ini berlaku sama baik untuk kelompok laki-laki maupun perempuan. Langkah keempat di sini ada langkah keempat dan kelima di sini ada tabel bantu perhitungan kontribusi sel dan hitung Chi-square. Nah, di sini inti dari uji Chi-square ini sebenarnya adalah mengukur seberapa jauh jarak selisih antara data nyata di lapangan atau FO dengan nilai harapan teori atau FE. Nah, rumusnya adalah nilai FO dikurangi FE lalu dikuadratkan agar hasilnya tidak minus, kemudian dibagi lagi dengan FE sebagai standarisasi. Kalau nilai selisihnya kecil berarti data lapangan kita sangat mirip dengan teori. Setelah semua kelompok sel dari nomor 1 sampai 6 dihitung kontribusinya, lalu kita jumlahkan totalnya, didapatkan nilai Chi-square hitung atau X kuadrat hitung sebesar 1,704. Langkah selanjutnya yaitu menentukan derajat bebas atau DB. Nah, rumusnya sendiri, jumlah kategori kolom dikurangi 1 dikali jumlah kategori baris dikurangi 1. Jadi, 3 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1 didapatkan DB sama dengan 2. Nah, langkah ketujuh kita menentukan tabel.
menentukan tabel. Berdasarkan tabel distribusi statistik Chi-square, nilai batas kritis pada taraf signifikansi 5% dengan dB sama dengan 2 adalah X kuadrat tabel sebesar 5,991. Nah, untuk langkah selanjutnya kita membandingkan X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel, yaitu nilai hitung yang kita dapat dari sebelumnya adalah 1,704, sedangkan batas nilai di tabel adalah 5,991. Karena nilai hitung kita jauh lebih kecil daripada nilai tabel, secara otomatis posisi data kita berada di area aman, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Nah, di sini terdapat juga kesimpulan dan interpretasinya. Kesimpulan dan interpretasinya sendiri yaitu kesimpulannya sendiri yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin atau gender siswa dengan kategori kedisiplinan belajar pada taraf signifikansi. Nah, untuk interpretasinya sendiri yaitu tingkat kedisiplinan belajar siswa itu sama saja dan tidak dipengaruhi oleh faktor gender. Jadi rekomendasi untuk konselor sekolah adalah konselor bisa langsung merancang program bimbingan belajar klasikal secara bersama-sama. Tidak perlu repot memisahkan materi intervensi atau memberikan perlakuan khusus antara siswa laki-laki dan perempuan, sehingga program kerja jadi jauh lebih efisien. Sekarang kita lanjut ke soal kedua, yaitu uji T1 sampel. Di sini kasusnya adalah konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Instrumen atau angket yang digunakan terdiri dari 25 item pertanyaan dengan opsi 4 skala pilihan. Nah, standar capaian minimal yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah adalah rata-rata 75%. Konselor ingin menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah diberikan layanan ini berbeda secara signifikan dari standar sekolah tersebut. Uji ini juga menggunakan 12 data dummy dengan model uji dua pihak. Selanjutnya kita di sini akan merumuskan hipotesis untuk soal kedua. Di sini untuk H0-nya menyatakan rata-rata skor kepercayaan diri siswa sama dengan standar capaian sekolah yaitu 75. Artinya layanan konseling hanya pas-pasan memenuhi standar sekolah. Sedangkan H1 menyatakan rata-rata skor kepercayaan diri siswa berbeda secara signifikan dari standar capaian sekolah yaitu 75. Artinya ada perbedaan nyata setelah layanan diberikan. Nah, sebelum kita menghitung rumus T, di sini kita akan mencari tahu dulu logika dari mana angka 75 itu berasal. Nah, nilai ideal atau skor maksimal didapat dari jumlah item dikali skala maksimal, yaitu 25 dikali 4 hasilnya 100 poin jika siswa menjawab sempurna, karena standar sekolah adalah 75% dari nilai ideal itu. Maka 75% dari 100 adalah 75. Inilah yang menjadi nilai acuan standar kita. Kemudian selanjutnya kita hitung statistik deskriptif dari data dummy 12 siswa. Langkah ketiga, jumlah total skor semua siswa adalah 936. Jika dibagi jumlah sampel yaitu 12, didapatkan rata-rata sampel sebesar 78. Nah, sedangkan langkah keempat ini kita hitung varian sampel. Dari jumlah deviasi kuadrat sebesar 1100 dibagi N dikurangi 1 yaitu 11, didapatkan hasilnya 100. Akarnya adalah standar deviasi atau nilai S sebesar 10. Untuk langkah selanjutnya atau langkah ke-6 adalah perhitungan nilai uji T. Kalau kita lihat rata-rata sampel kita adalah 78, yang berarti 3 poin lebih tinggi dari standar sekolah, yaitu 75. Uji T ini dipakai untuk membuktikan
apakah kelebihan 3 poin ini murni karena konselingnya sukses atau cuma faktor kebetulan dari 12 responden tersebut. Nah, rumus T hitung adalah rata-rata sampel dikurangi nilai acuan standar kita tadi, lalu dibagi standar deviasi yang sudah dibagi akar N atau standar. Setelah dimasukkan angka-angkanya dari file, didapatkan hasil T hitung sebesar 1,039. Langkah ketujuh, kita tentukan derajat bebas atau dB, yaitu N dikurangi 1, 12 dikurangi 1 sama dengan 11. Dan langkah ke-8, mencari T tabel dengan taraf signifikansi 5% dan dB 11. Didapatkan nilai T tabel sebesar 2,201. Selanjutnya yaitu ada langkah ke-9, yaitu membandingkan harga mutlak dengan T tabel untuk mengambil keputusan uji. Nah, di sini kita membandingkan nilai T hitung kita yaitu 1,039 dengan T tabel sebesar 2,201. Karena nilai T hitung ternyata lebih kecil daripada nilai T tabel, maka keputusannya adalah H0 diterima. Ini artinya perbedaan 3 poin tadi belum dianggap berbeda secara statistik. Berikutnya, yang terakhir di sini ada kesimpulan dan interpretasi. Kesimpulannya sendiri yaitu kepercayaan diri siswa setelah diterapkan layanan konseling kelompok dinilai sama dengan standar 75% dari rata-rata ideal. Sedangkan interpretasinya sendiri secara nyata di lapangan program intervensi konseling kelompok yang dijalankan oleh konselor sekolah ini tetap dinilai efektif dan berguna. Nah, mengapa kok bisa seperti itu? Karena program ini terbukti sukses mengantarkan rata-rata nilai kepercayaan diri siswa naik hingga memenuhi batas standar minimal yang dipatok oleh pihak sekolah sendiri. Nah, dari kedua soal tadi kita bisa menyimpulkan kalau statistika dasar ini sangat membantu konselor sekolah untuk mengambil keputusan penting berdasarkan data yang valid, baik untuk penyusunan bimbingan kelas maupun evaluasi program. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa belajar dan berdoa. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Selamat pagi semua.